Selamat datang di belajarsi.com. Pada minggu ini kita akan coba mempelajari tentang model ya. Jadi setelah kita mempelajari rute, ya, routes, kemudian controller, lalu view, terus sekarang yang terakhir adalah model ya. Nanti kita akan mempelajari apa itu model, kemudian cara membuat model seperti apa, lalu koneksi ke dalam controller seperti apa. Lalu nanti akan ada juga penjelasan tentang Eloquent ORM. Nah, model sendiri itu merepresentasikan sebuah struktur data ya di dalam aplikasi. Jadi bisa jadi teman-teman mengambil data dari database atau membuat struktur data baru untuk menampung data tersebut ya. Jadi misalkan di database ada nama, alamat, nomor telepon dan sebagainya. Tapi teman-teman nanti di model sendiri tidak perlu ambil semuanya. Bikin struktur baru misalkan hanya butuh 4 field saja gitu ya. Nama, alamat, nomor induk dan golongan darah misalkan. Nah, itu seperti itu ya, penggunaan model. Jadi nggak serta-merta seluruh isi di database itu kita ambil tabelnya. Itu adalah model ya. Jadi interaksi model itu biasanya dengan controller. Jadi model itu tidak bisa berinteraksi langsung dengan view atau dengan routes ya. Jadi dari routes ke controller, nah controller itu berkoneksi dengan model. Model controller. Sama view juga sama. View hanya ke controller. Tidak bisa view langsung ke model atau model langsung ke view. Oke, kalau roots mungkin bisa ya. Kalau roots ke controller bisa, ke view bisa. Tapi roots ke model nggak bisa ya. Roots nggak boleh, nggak bisa langsung ke model. Intinya seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan model hanya controller. Oke, sebelum kita menghubungkan Laravel dengan database, kita kasih contoh mengkoneksi database dengan menggunakan MySQL ya, MySQL ya. Yang pertama, kita lakukan konfigurasi di awal. Nanti di Laravel, project Laravel, teman-teman ada file yang namanya .env. Ya. Ini .environment, itu menyimpan data-data penting ya, termasuk database. Nah, di bagian database nanti ada di DB connection, teman-teman isikan sesuai dengan nama database teman-teman. Maaf, bukan nama database, tapi mesin database-nya apa. Jadi misalnya teman-teman pakai MySQL, tulis MySQL ya MySQL, atau pakai NoSQL, misalnya MongoDB, tulis MongoDB, atau pakai SQLite, bisa tulis SQLite. Nah di Laravel 12 ke atas itu defaultnya menggunakan SQLite ya. Jadi kalau teman-teman masih SQLite diganti saja menjadi MySQL ya. Karena kita sekarang sedang belajar MySQL. Atau bisa jadi pakai Postgre, PGSQL gitu ya, nanti ketik PGSQL. Lalu pastikan hostnya itu masih di lokal ya, karena untuk latihan kita pakai lokal host kita sendiri. Portnya juga port standar MySQL-nya 3306. Kalau nanti pakai database lain ya berarti harus tahu portnya berapa. Gitu. Kemudian database yang akan digunakan, teman-teman jangan lupa buat dulu database-nya, bikin. Database-nya ini saya sudah buat, contohnya DB jual beli gitu ya. Lalu username-nya masih default, yaitu root, password-nya kosong. Intinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ini harus diisi ya. Oke, nanti kita bisa koneksi dengan mudah. Oke, jadi kelebihannya koneksinya seperti ini aja, ngisi ini saja. Nanti library-library koneksinya itu sudah dibuatkan oleh Laravel. Jadi kalau kita natif, kita bikin capek kan, ada MySQL Connect, ya. Kemudian username, password masukin, kemudian nanti user query dan sebagainya membuat ulang satu-satu gitu. Ya. Kalau ini kita masukin konfigurasi awalnya, kemudian nanti bisa dipakai terus-menerus. Jika sudah benar gitu ya, nanti akan terkoneksi dengan indikasinya kita membuat model. Jadi kita awal kita bikin model sesuai dengan tabel yang teman-teman punya gitu. Misalkan tabelnya tentang tabel produk misalnya. Kita bikin pakai terminal PHP Artisan Make. Nah, sama kayak sebelumnya Make model, kemudian nama modelnya apa. Ini saya tulis produk. Kalau controller kan ada produk controller. Kalau view misalkan ada
product view atau product list dan sebagainya. Pakai snack case, kalau controller pakai camel case. Nah, kalau untuk model dia pakai sentence case juga, cuma tidak perlu ada camel. Jadi Pak, kalau panjang gimana ya? Tulis saja, ya, sepanjang-panjangnya, tapi nggak perlu naik turun dan nggak perlu ada tulisan controller. Gitu ya. Oke, setelah dibuat dengan ini, kita nanti enter, kita akan dibuatkan seperti ini, sudah otomatis. App model dan sebagainya. Jadi ada dua cara juga. Bisa teman-teman bikin file kosong, terus kemudian isi seperti ini, ya. Atau pakai artisan ini. Yang lebih mudah pakai artisan saja. Nanti ini kan capek nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris gitu ya. Oke, kalau sudah dibuatkan model, nanti teman-teman tulis saja tabelnya apa. Nama tabelnya apa di dalam database yang sudah teman-teman sediakan. Sini saya contoh ada TBL produk. Ya. Itu nanti ada table produk. Kalau kita tulis seperti ini, nah itu sudah otomatis terhubung dengan database. Jadi si model ini sama seperti tabel yang ada di dalam database. Simple ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana untuk mengecek kalau sudah terhubung atau belum? Oke, tahapannya seperti ini ya. Jadi nomor satu, tahapan yang pertama tadi sudah isi connection, kemudian hostnya dan sebagainya. Lalu yang kedua sudah membuat model. Nah ini yang ketiga, kita coba mengecek datanya bisa kita ambil atau tidak. Jadi kita misalkan membuat controller baru, itu home controller. Lalu nanti dipanggil adalah index ya. Contoh ini index ya. Untuk mendapatkan data dari table produk tadi, kita tulis saja data sama dengan, ini boleh variabel apapun ya, sama dengan ketik produk saja. Itu produk tadi nama model tadi, lalu titik dua kali, kemudian get. Oke, dengan menulis product get ini sudah mewakili yang namanya query select anything from table product. Jadi nggak perlu lagi nanti MySQL query, kemudian select bintang from table product, terus kemudian MySQL connection dan sebagainya nggak perlu. Sudah jadi nih satu baris ini sudah kita dapatkan. Oke, nanti data tersebut, misalkan di data tersebut row pertama kita ingin mengambil namanya data row pertama ya, array-nya 0 kan. Nama fieldnya nama, lalu nama field harga. Nanti seolah-olah kita mengambil di tabel tersebut field nama dan harga yang indeksnya 0. Urutan pertama gitu ya. Maaf, urutan pertama ya, bukan indeks 0. Kalau indeksnya mungkin 1 ya kalau di database ya. Tapi ini adalah urutan pertama data yang didapat. Ya. Nama dan harga. Nanti kita kirim ke view, home, nama dan harga. Nama misalkan kita kirim ke view home ya. View-nya home, lalu kita kirim datanya dengan compact, variabel nama dan variabel harga. Oke, setelah itu di view, di view, nanti kita bisa cetak nama dan harga. Lalu kita juga bisa misalkan mau melooping ya. Ini kan kita mencetak satu nilai ya. Setelah produk get tadi, kita ganti pakai for each ini. Data as produk, kemudian nanti produk nama, produk harga, produk apa tadi golongan darah dan sebagainya gitu. Ini bisa untuk looping. Jadi nanti dikirim ke view-nya dalam bentuk hasil looping. Oke, nanti di view kita bisa seperti ini. Bisa kita cetak langsung nama dan harganya ya. Atau kita looping di view-nya seperti ini. Jadi tadi namanya indeks itemnya apa gitu ya. Indeks keberapa, nama itemnya apa, indeks keberapa, harganya berapa. Ini di view-nya seperti ini. Simple ya, jadi nggak perlu lagi query-query, capek-capek query gitu ya. Satu baris ini disebut eloquent ORM ya. Oke, mengenai eloquent ORM, ini adalah sintaks baru yang dikembangkan oleh Laravel. Tujuannya teman-teman nanti di dalam Laravel itu nggak perlu ribet-ribet ngapalin query, pusing-pusing query gitu ya. Query-query dasar yang untuk CRUD ya, create, update, delete, dan insert dan sebagainya itu sudah
ada di Laravel. Jadi tinggal teman-teman nanti gunakan saja gitu ya. Termasuk pencarian yang standar misalkan all, find, ya, update, delete, order by, limit semuanya sudah ada. Bahkan relasinya juga sudah ada ya misalkan has one, has many, ya, belongs to many gitu, dan sebagainya. Nah, ini contoh ya padanan dari LLVM ORM dan query MySQL. Oke, kita lihat ke card yang pertama. Dalam MySQL kita misalkan select bintang from user, maka kita tulis saja user titik dua all. Atau seperti tadi get gitu ya. Ini sudah mewakili query ini. Lalu misalkan select bintang from user where status sama dengan aktif. Nanti kita ganti dengan user. User ini kan nama modelnya ya. Where status, koma aktif. Statusnya aktif seperti ini. Get. Select bla 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 where user ID 1. Nah, ini kita bisa find aja, find ID-nya. Kemudian di tabel post ya. Nah, banyak ya. Jadi lebih singkat ya. Ini nanti kita akan bahas satu persatu di praktikum ya. Nanti ini juga misalkan kita ada where, ada dua clause ya, ada post ID sama dengan satu dan approve sama dengan true, ada pengandaian dengan dua syarat. Nanti mudah saja. Yang pertama katanya cari dulu ID-nya pakai find, kemudian di tabel comment ya, kemudian cari lagi yang approve-nya sama dengan true, kemudian get udah. Bisa ditumpuk-tumpuk ya, misalkan kita banyak syarat-syarat, tinggal nanti panah, panah, panah gitu ya. Oke, nanti mengenai ORM Eloquent ini akan ada pembahasan khusus ya, termasuk nanti di praktikum satu-satu. Oke, keunggulan dari Eloquent ORM ini adalah yang pertama, dia bisa menghandle dengan mudah tentang pagination ya. Kalau ada item yang banyak, lalu kita bagi per page itu berapa halaman, berapa item, ya. Terus jumlah halaman nanti ada berapa dan sebagainya, itu sudah otomatis kita bisa gunakan paginet gini ya. Paginet 10 artinya nanti per page itu hanya ada 10 item. Terus kemudian juga bisa menggunakan optimasi query ya, terutama query-query yang sering dipanggil itu nanti akan di-cache oleh Laravel, disimpan, dan misalkan ada orang pertama memanggil query mencari data ya. Misalkan dia mau request 1 juta data. Kan lambat ya. Sampai 10 detik baru dapat. Nanti user yang lain, dia mengquery yang sama, misalnya nyari data 10 juta data tadi juga, akan lebih cepat. Aksesnya bukan 10 detik lagi, tapi bisa jadi cuma 5 detik atau jangan-jangan 1 detik. Karena query tersebut sudah pernah dipanggil oleh user sebelumnya. Itu kelebihannya ya kalau pakai LLVM ORM. Jadi teman-teman kalau pakai Laravel, optimalkan penggunaan LLVM ini ya. Jangan pakai query yang natif gitu ya. Bisa juga pakai query natif dengan select bintang, udah terbiasa. Nah, tapi kelebihannya kalau pakai LLVM itu bisa optimasi query ya. Disimpan nanti query-query yang sudah dipanggil itu ada di memory server, kemudian nanti kalau dipanggil lagi datanya sudah ada. Jadi nggak sibuk bolak-balik nyari ke MySQL gitu ya. Lalu yang keempat, timestamp-nya otomatis ya. Kalau misalkan nanti teman-teman butuh di tabel itu ada timestamp ya, created add gitu ya, atau update add dan sebagainya, itu sudah otomatis nanti akan di record dan di-update ya. Lalu yang terakhir bisa menggunakan soft delete. Jadi kalau kita mengaktifkan fitur soft delete di Laravel, nanti jika ada query tentang menghapus ya di tabel tertentu gitu ya, itu tidak ada apa permanen dihapus ya. Jadi nanti akan dibuatkan flag oleh Laravel, dia sudah di delete atau tidak gitu. Jadi kalau di delete maka nanti ada flagnya 1. Misal ya seperti itu. Kalau belum di delete 0 gitu ya. Lalu kalau suatu saat nanti ada kegagalan sistem atau mau kembaliin ulang data yang terhapus, itu Laravel sudah ada. Bisa seperti itu ya. Bisa mengembalikan ulang database yang data yang terhapus. Oke, baik. Mungkin itu saja dari
pertemuan kali ini tentang LLM ORM dan model ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.